Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran dari surat Al-Imran ayat 14. Dan baik kami bacakan ayat pertamanya, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zuyna dihias-hiasi linnasi bagi manusia. Maksudnya manusia ini oleh Allah dibuat keadaannya seperti ini. Mereka merasa dihias-hiasi atau senang. Hubu senang asyahwati pada syahwat atau kesenangan minan nisa dari perempuan. Ini maksudnya kalau laki-laki Allah buat senang pada perempuan, senang syahwat. Ini artinya ya sebagaimana layaknya suami istri gitu ya. Dan ini laki-laki senang sama perempuan, dan ini apa? Begitu juga perempuan Allah buat senang pada laki-laki atau suaminya. Itu yang normalnya. Ada yang tidak normalnya seperti umatnya Nabi Lut ya kan gitu. Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Awalnya tadinya normal. Lah ini umatnya Nabi Nuh itu umatnya Nabi Lut itu ini apa? Tadinya normal-normal saja. Setelah iblis menggoda mereka ini dengan cara iblis menyerupai manusia, jadi orang jahat, jadi orang nakal, mencuri, merusak segala macam. Akhirnya ketangkap, kayak gitu. Setelah ketangkap ini dia dipenjara. Sebelum dihukum mati itu dipenjara. Saat dipenjara itu dia nangis gitu ya, merintih segala macam. Karena dia ini menyerupai bukan manusia biasa, tapi menyerupai anak-anak gitu. Menyerupai seorang anak-anak gitu. Sehingga ditanya oleh yang jaga itu, kenapa kamu nangis lah ini? Ya, saya sedih ini. Terus gimana? Saya pinginnya didekap gitu. Ini biasanya orang tua saya kalau saya sedih ini didekap gitu. Ternyata ya penjaga tidak keberatan anak-anak kan didekap gitu. Ternyata setelah didekap itu iblis setan bermain ya gitu. Bagaimana merangsang ini yang penjaga ini tadi, akhirnya dia merasa ini apa syahwatnya timbul gitu. Akhirnya begitulah terjadi. Akhirnya ya yang penjaga tadi ini apa menyodomi kan iblis ini tadi. Terus setelah dia pergi ternyata itu apa yang kembali lagi sini tidak ada lagi iblis tadi, sudah tidak ada lagi orang yang ditahannya tadi. Akhirnya dia ceritakan kejadian itu. Nah, orang yang mendengar cerita itu malah semangat, tertarik, ini istilahnya itu tertantang, terus ini apa pengen mencoba gitu. Ternyata akhirnya terjadilah, yang lain pun mencoba, ternyata enak, katanya cocok dan sebagainya. Akhirnya semua laki-lakinya pingin begitu. Kemudian
iblis tadi mendatangi perempuan-perempuan kaumnya Nabi Lut itu, dilaporkan oleh iblis tadi menyerupai manusia, kamu sekarang tidak digunakan lagi. Para laki-laki sudah tidak senang lagi dengan perempuan. Mereka sudah sama-sama laki-lakinya. Nah ini. Akhirnya dibuat juga dengan hasutan iblis tadi, perempuan akhirnya sesama perempuan lah saling memuaskan gitu kan. Ini akhirnya terjadilah lesbian itu. Nah ini. Lesbi ini. Nah, yang laki-laki sama laki-laki ini gay ya kan. Yang perempuan sama perempuan jadi lesbi. Aslinya normalnya manusia yang normal adalah Allah buat mereka yang laki-laki senang pada perempuan, mempunyai syahwat atau keinginan pada perempuan, begitu juga perempuan mempunyai syahwat pada atau keinginan pada laki-laki. Kalau lihat monyet ya, kalau lihat sapi ya gitu, walaupun besar ya, putih ya kan gitu, bertanduk gitu ya, tidak tertarik. Kalau perempuan gitu kan gitu, ya dia tertarik. Sudah dikodar seperti itu. Nah, begitu juga wal bani dan pada anak-anak. Nah ini. Manusia ini dibuat oleh Allah senang pada anak-anak. Maksudnya itu senang punya anak, senang memiliki anak. Anak-anak banin sini anak laki-laki. Jadi dulu awal-awal manusia dulu ya merasa punya anak laki-laki itu suatu kebanggaan luar biasa karena meneruskan keturunan. Ini karena tidak ada binnya perempuan, cuman Isa bin Maryam saja yang binnya perempuan, karena tidak ada bapak. Kalau Isa itu ada bapaknya pasti binnya bin bapak, tidak ada bin ibunya. Nah, sehingga karena bin bapak soalnya keturunannya Syanu bin Syanu bin Syanu, tidak ada binnya Syanu bin Syanu terus ke salah satunya ada bin mamanya, ya tidak ada. Si bin bapaknya, bin kakeknya, bin buyutnya semua laki-laki. Maka jadi senang kalau punya anak laki-laki. Karena samalah seperti sekarang ini ya, anak laki-laki kita yang senang, punya anak laki-laki senang, punya anak perempuan juga senang. Artinya punya anak, apalagi punya anak laki-laki, dibuat oleh manusia senang. Mereka punya keturunan, khususnya apalagi punya anak laki-laki. Wal qanatiri dan pada harta-harta, beberapa harta. Apa ya harta ini? Apapun yang bernilai, apapun yang bernilai. Zaman Nabi Adam dulu mungkin ada karet itu waktu itu mungkin belum bernilai, tidak dipakai untuk apa enggak. Namun sekarang karet itu ya berharga lain gitu. Kalau di belakang rumahnya itu halaman luas, terus tumpuan karet yang setinggi 10 meter kan gitu. Halaman belakang itu ada berapa hektar itu. Wih, bangga dia. Hartanya numpuk kan gitu. Itu apa? Nah ini punya karet yang begitu banyak. Lain. Pokoknya semuanya bernilai. Kayu sama, kalau itu kayu itu bernilai, tumpuan kayu di belakang rumahnya banyak itu. Barang ini barang buruan ya. Barang buruan ini barang udah buruk-buruk ini. Second bukan lagi second lagi kan itu. Dipakai lah tangan keberapa lagi kan. Bentuknya udah ada keruan-keruan, ini warnanya udah hilang. Ini tinggal masih nilai apa zat aslinya seperti besi, tinggal besinya saja, bentuk dan tidak keruan-keruan, tapi masih ada nilai. Itu melihat besi buruk itu ya numpuk di belakang rumahnya banyak itu ya senang. Harta saya banyak ini besi buruk ini. Atau apapun yang bernilai ya. Al-muqantarati yang ditumpuk-tumpuk tadi dijelaskan dulu. Ini harta yang tumpuk-tumpuk ini. Biasanya kalau cuma satu ya dikit, tapi kalau numpuk itu banyak berarti tumpuk ini. Apalagi uang ini gitu, tumpuk gitu. Pertama diikat dulu kan gitu, segini ya. Terus tumpuk lagi, tumpuk lagi, diikat lagi, tumpuk lagi di atas. Waduh, lihatnya dia sudah senang. Kepalanya pusing-pusing tuh ya, melihat duitnya banyak itu lah, hilang pusingnya tuh. Ini apa? Mukanya kusam itu ya, begitu melihat uang dikirim uang datang banyak itu ya langsung semeringah kan gitu, langsung senang ya. Itu dibuat seperti itu oleh Allah, manusia itu senang pada harta yang ditumpuk-tumpuk. Rupanya harta termasuk harta minazabi dari emas, punya emas ya kan, banyak boleh mengumpulkan harta logam mulia emas lain. Wal fiddah dan perak lain. Dulu uang atau alat baik pembayaran itu ya uang itu ya emas dan perak lainnya, sehingga uang itu betul-betul berharga.
Sekarang ini uang itu karena kertas, itu sebetulnya kertas tidak berharga. Nah, ini dia berharga itu karena ada penjaminnya, harusnya begitu. Nah, karena ada yang oknum mencetak uang, bukan uang palsu, uang asli. Nah, ini dicetak itu, dicetak terus, cetak lagi karena perlu uang, cetak. Perlu uang, cetak. Perlu uang, cetak. Nah, ini. Lah akhirnya inflasi, uang itu tidak ada berharga lagi. Udah banyak kejadian negara-negara di Afrika bangkrut ya, banyaklah uang daripada barangnya. Barangnya itulah lainnya, duitnya banyak lainnya. Coba misalnya ini barangnya kita punya seperti rumah tangga gitu aja. Dalam rumah itu ya macam-macam ada, tapi sedikit-sedikit kan gitu. Di rumahnya, isi rumahnya. Kalau semua itu dinilai dengan uang yang ada, misalnya uang yang ada di rumah itu cuma 1 juta, maka uang 1 juta itu bisa untuk beli rumahnya, isinya, dan semua peralatan yang ada di rumah itu 1 juta. Berarti 1 jutanya bisa terbeli rumah kan gitu. Coba besok nah duitnya habis, cetak lagi jadi 2 juta. Maka 2 juta itu barangnya tetap rumah dan isinya. Lah ini. Jadi nilainya uang itu berkurang lah ini. Lah ini uang itu berkurang nilainya. 2 juta baru dapat rumah dan isinya. Kalau cetak lagi misalnya 100 juta, nah 100 juta baru ini cuma cukup untuk membeli rumah dan perlengkapannya. Kalau cetak lagi 1 miliar, nah 1 miliar itu baru cukup untuk membeli rumah isinya saja. Nah, ini artinya dia semakin semakin berkurang nilai uang tersebut karena banyaklah jumlah uang daripada barangnya. Itu skala kecilnya seperti rumah tangga kan gitu. Nah, itu namanya inflasi. Nah, itu karena uang kertas dicetak tanpa jaminan, cetak saja lagi, cetak lagi. Nah, kalau dulu uang emas atau perak, nah ini cetak tapi emas, cetak tapi perak, ya itu memang emas itu sendiri berharga, perak itu sendiri berharga kan gitu. Wal khayl dan kuda. Nah, ini istilahnya itu sekarang ini ya kendaraan, maksudnya punya kuda. Al musawamati yang dihias-hiasi. Nah, ini kuda dihias-hiasi. Zaman dulu aja kuda pakai aksesoris lain gitu. Punggungnya, di lehernya, di kepalanya, di kakinya, di ini ada rumba-rumbanya, talinya juga macam-macam. Ada yang harga gini, ada yang pakai dari kulit, ada yang dari tali rapia ini. Putus kalau dari tali rapia. Macam-macam bahannya, ada rupa, ada harga. Itu dihias-hiasi. Kuda aja dihias-hiasi. Apalagi zaman sekarang ya, mobil ya gitu. Ganti bumper, ini kasih ini pintunya gini, supirnya gini, semua tuh ada semua aksesorisnya kan gitu. Sound systemnya ada aksesorisnya semua. Nah, di mobil itu kayak betah, tidak mau keluar lagi kan gitu. Sound systemnya ada, videonya ada, TV-nya ada, ini AC-nya ada, semua lengkap. Minum ada, makanan ada, stok ini ada, baju salin ada, jadi kayak rumah ini. Sekarang lebih banyak lagi aksesorisnya. Ini sudah Allah buat seperti itu. Yang tidak seneng kendaraan dihias-hias itu ya yang tidak punya gitu. Apa kau tidak seneng kendaraan dihias-hias? Ya dia tidak punya. Kalau punya, mulai dia mikir gitu. Kesetnya ganti kan gitu. Joknya, kulit joknya diganti kan gitu. Itu namanya dihias-hias ya. Plat mobil itu loh, jelas-jelas asli, tinggal nama seri plat dan sama nomor plat kan gitu. Itu ya mestinya tidak ada apa-apanya, cuma sekitar gitu. Itu aja orang yang ini tidak mau kalau hanya sekitar gitu. Dia harus tulisannya beda, warnanya beda dan sebagainya. Ini namanya senang dihias-hiasi. Wal an'am, dan pada ternak. Nah, maksudnya manusia dibuat oleh Allah senang pada ternak. Maka ini umumnya senang, ada yang sangat senang, ada yang hobi, ada yang betul-betul hobi tapi tersalur, ada yang hobi tidak tersalur. Maka sama-sama senangnya, ada yang senang sedikit, ada yang sangat senang, ada yang hobi, ada yang tersalurkan, ada yang tidak. Ini sama yang hobi dengan ayam, ya melihara ayam. Gitu. Ada yang tersalurkan, ada yang tidak. Ya ini yang melihara ayam hobi tersalurkan, yang betul-betul melihara ayam. Yang hobinya tidak tersalurkan itu ya cuma lihat YouTube saja, lihat ayam di YouTube kan gitu. Hobinya burung itu hobi, sangat hobi, sehingga yang tersalurkan itu ya dia beli burung, dipelihara betul. Nah ini banyak sampai burungnya digantung-gantung, burungnya digantung-gantung.
memang untuk ini digantung, masa burung dilipat ini. Memang pakaian. Terus tersalurkan. Ada yang tidak lagi. Jadi dia cuma lihat burung di di YouTube saja, lihat burung. Oh, ini burung ini burung ini burung mahal, ini burung murah, ini burung ini apa, ini kelebihannya ini. Hobi kita aja. Itu namanya binatang ternak. Hobi dengan sapi, lihat sapi peliharaan senang. Hobi dengan kambing, lihat kambingnya dia senang. Melihat kambingnya bunting lagi kan gitu. Melahirkan 7, 10, setahun 10, 2 tahun 20 kan gitu. Itu kali 1 induknya ada 30 kan gitu. Wah, cepat sugih lah. Senang kan. Wal haras dan pada tanaman senang. Jadi kadang-kadang apalagi orang zaman modern ini rumahnya itu ya halaman sempit aja mau dibikin indah itu loh. Dibuat taman walaupun kecil kan gitu. Kadang tidak ada tanahnya lagi malah. Ini hidroponik kalian gitu. Tanamannya itu ya tidak pakai tanah di tanah, tapi tanahnya di dinding kan gitu. Tanah dibuat dari botol, tanah dibuat dari ini guci atau ada apa di atas ini teras di keramik gitu. Aslinya tanah itu ya di tanah itu nyambung dengan bumi ini. Ini enggak punya tanah lokasi lagi ya. Pakai ini tadi, pakai pot ini ya. Dasar hobi tadi, ini hobi. Ini tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan, itu kesenangan manusia yang sudah Allah buat sedemikian itu. Ada yang senang juga dengan tanaman itu. Senang apa? Senang malingnya, ini gitu. Tanaman tetangga suka hilang ini. Dia kalau lewat ngambil satu, ada yang ngambil kembangnya, ada yang senangnya merusak itu ya. Lewat matai kembangnya, matai daunnya, matai batangnya. Lewat pot orang itu didorong itu ya jatuh kan gitu, tumpah semua tanah ini kembangnya patah dan sebagainya. Ini yang hobi jahat ini namanya. Suka tanaman, suka jahati kan gitu. Suka jahati. Dia suka melihara. Dia suka menanam tanaman kan gitu. Dia suka metik kan gitu. Ini enak bener yang suka metik ini. Orang yang nanam kan gitu. Sudah besar berbuah, ada yang suka metik lewat kan gitu, langsung metik lagi, tidak tanggung kalau metik kan gitu. Pisang nih standar langsung diambil semua. Orang yang melihara belum nyicip dulu. Nah, yang hobi metik ini tadi, suka metik tadi, sudah metik duluan kan gitu. Itu juga ternak itu kalau di desa-desa ini dulu kami pernah lihat dulu sapi luka punggungnya itu. Karena jahat ya dia. Alasannya ya sapinya ganggu tanamannya kan gitu. Harusnya diburu, diusir atau di kandang ya gitu. Ini langsung dipukul pakai parang gitu. Ya luka sapinya. Luka ini. Nah, ada yang tidak boleh haram ya, yaitu memakan bagian dari hewan. Ini hewannya masih hidup. Itu tidak boleh. Termasuklah kalau kita nanti di bulan haji nanti kita kurban ya. Jangan sampai itu motong leher itu, menyembelih itu sampai leher terpotong gitu, padahal dia belum mati gitu. Nah, maka bagian yang terpotong itu kepala berarti, bukannya leher ke bawah dan seluruh badan, seluruh kaki, paha itu bukan, berarti kepalanya itu berarti haram karena udah putus dari anggota badannya, nggak boleh. Ini nah, maka jangan diputus dulu, maka sebelum putus atau sebelum mati ini. Walaupun panitianya banyak, sigap cepat, pengen cepat selesai, masih kejar-kejar itu tidak boleh langsung dikuliti di siang. Dikuliti berarti kulit yang lepas itu haram, tidak boleh dimakan. Tidak, memang kulit tidak dimakan, mau dibikin ini aja, mau dijual kulitnya. Ya walaupun gitu ya nih. Apalagi mau dimakan kan gitu. Kakinya, tidak, kakinya nggak dimakan. Cuman dibikin sop. Loh, sop itu makanan lain gitu. Sop kikil. Makanya jangan buru-buru, yang masih hidup ya langsung dipotong kakinya, ada yang sibuk ngambil buntutnya padahal belum mati. Ini tidak boleh. Bagian yang terpotong itu haram. Zalika demikian itu ya yang disebutkan tadi bagi laki-laki ya istri, kan sebagai istri adalah suami, anak laki-laki atau keturunan, harta yang ditumpuk-tumpuk karena banyak berarti. Harta ada, cuman satu-satunya itulah buruk kan gitu. Ditumpuk-tumpuk tadi banyak, saking banyak harta yang banyak gitu.
Kalau banyak tadi walaupun ini apa daun kan gitu, tapi banyak gitu ya. Itu banyak duitnya. Misalnya daun teh gitu kan, penuh segudang gitu ya. Ya banyak itu duitnya. Ada daun teh selembar, ada harganya daun teh selembar, siapa mau beli? Tumpuk-tumpuk itu maksudnya banyak. Emas, perak, lain kendaraan, lain ternak, lain pelihara sendiri ataupun dipelihara orang, atau tanaman, ya kebun misalnya dan sebagainya, atau ini hanya hiasan misalnya ini apa taman di rumah dan sebagainya. Itu semua itu adalah mataul hayatid dunia, kesenangan kehidupan dunia. Semua itu cuma kesenangan di dunia, artinya cuma ada di dunia saja itu. Istri di dunia saja. Nanti di sana tidak ada apa? Ada, tapi beda. Ini beda. Empuknya beda. Cantiknya beda. Lain. Fungsinya beda, lain gitu. Masalahnya beda. Kalau ini tuh banyak masalah, lain gitu. Di akhirat punya istri tidak ada masalah, lain. Yang ada itu ya nikmatnya saja, tidak ada masalahnya. Yang ada tinggal nikmatnya saja. Jadi ada yang cuma ada di dunia saja. Lainnya apa? Anak gitu. Nah di dunia ada, di akhirat di surga juga ada anak itu. Tapi lainnya apa? Tidak sama persis dengan kita prosesnya di dunia. Pan ketika dia menginginkan anak, dia diberi anak oleh Allah. Gitu. Tidak pakai proses hamil dan sebagainya. Ini juga kendaraan, gitu kan? Ini kendaraan yang dia sia-siasi, ini ternak peliharaannya, kebunnya, semua itu cuma ada di dunia. Kebun ada juga. Maksudnya kebun yang ada di dunia ini nanti tidak bisa dibawa ke akhirat sana. Ternak yang di dunia ini tidak bisa dibawa ke akhirat sana. Ternaknya yang banyak itu, peliharaannya yang banyak tidak bisa dibawa ke akhirat sana. Nah, kalau istri tadi ya tergantung, bisa dibawa tanda itu ya kalau dia soleha bisa dibawa. Kalau istrinya soleha ya bisa dibawa. Yang bawa itu artinya dia sendiri harus benar, dia di sini harus soleh. Istrinya soleha ternyata dia tidak soleh, lain kan? Istrinya yang masuk surga, dia yang tidak, kan gitu. Anak juga begitu. Anak juga ada nanti bisa juga dibawa kalau dia anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi anak ini tidak seperti itu, di bulat-bulat dibawanya tidak seperti itu. Dan kalau apalagi dia tidak iman, tidak bisa dibawa ke surga, kan gitu. Jadi apa adanya saja itu adalah cuman kesenangan dunia yang akan ditinggalkan. Allah dan adapun Allah, kenapa indahu di sisi Allah itu maksudnya di akhirat nanti. Husnul ma'ab, husnul sebaik-baiknya al-ma'ab, tempat kembali di akhirat yang sebaik-baik di sini adalah surga. Di sisi Allah itu ada dua, surga, neraka. Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani. Tidak ada bagi kalian kecuali di sisi Allah nanti akan disediakan dua tempat. Faminkum, maka sebagian kalian faminzilkum finnar fil jannah, dalam surga, faminhum dan sebagian kalian fis sa'ir, dalam neraka lain. Nah, tempat yang sebaik-baik tempat kembali ya bukan neraka tadi ya, tapi surga lain. Di sisi Allah nanti ada surga. Jadi walaupun ya di dunia ada istri, ya di sana nanti ada juga istri, ada juga. Tapi sebaik-baiknya istri di surga itu dibandingkan istri dunia ini, mumet dan pusing lainnya gitu. Isi di surga, masya Allah ya, cuman bikin happy saja. Dan itu juga anak, pusing, banyak urusan, banyak kebutuhannya, banyak biayanya, banyak keinginan, banyak kendaknya. Dan di sana hanya semua yang diciptakan itu hanya untuk memberi kesenangan kepada ahli surga. Begitu juga harta-harta. Di dunia juga banyak harta, selain senang juga ada segi negatif atau segi ini mudaratnya, yaitu ada kekhawatiran. Khawatir apa? Hartanya banyak, khawatir hilang, khawatir rusak, khawatir dirusak orang, khawatir ini terbakar. Ini punya pabrik banyak itu loh, punya perusahaan banyak itu ada khawatirannya, khawatir bangkrut, khawatir rusak, khawatir di pegawainya demo, khawatir ada juga kekhawatiran itu. Sehingga senangnya ada, tapi kekhawatiran pun ada. Ini susahnya juga ada. Kapan susahnya pengusaha-pengusaha itu? Mau gajian. Mau gajian susah itu. Mau bayar karyawan ribuan gini loh, duit semua yang mau dibayarkan ini susah deh. Kapan senangnya? Begitu duit masuk itu loh, penjualan, pembayaran, senang ini, happy lagi. Apalagi sekarang ini mobile banking itu ya, di HP langsung kling, tiap menit ya kling, ada informasi rekening Anda sudah bertambah 3 miliar. Wah, ya nih gitu.
kopi, langsung pesan kopi kan gitu. Kling, semenit lagi nih rekening Anda bertambah 20 miliar. Kling, nasi goreng akhirnya. Jadi bayangkan baru 5 miliar tuh baru pesan kopi aja. Belum berani sarapan kan gitu. Jadi pengusaha itu saking ya gitu. Jangan kita lihat enaknya saja. Dia sarapan itu nunggu duit masuk 5 miliar itu baru bikin baru pesan kopi lah. Ini 10 miliar nah baru pesan nasi goreng kan gitu. Nah yang tidak kaya ini santai aja, dia tidak punya duit ya GoFood ini gitu. Nah ini belum laku ya udah GoFood, ini pakai dulu duit kas kan gitu. Nah ini sekarang ini ya jualan toko itu ya diserahi itu ya pakai dulu duit ini, nanti sulit dapat bayaran baru dipotong nanti kan. Jadi situ saking happy dan santainya gitu. Sedangkan pengusaha tadi masya Allah ini kan gitu. Nah ini sarapan aja nggak berani kan gitu sebelum masuk duit 5 miliar kan gitu. Soalnya 2 minggu lagi mau bayaran, mau gaji orang. Nah ini karyawan satu gajinya 5 juta dan 10 juta, pusing tuh mikirkan. Belum ada yang sakit diobati dan sebagainya, susah mereka. Nah ini nah artinya harta di dunia dia bukan hanya satu sisi bikin kesenangan saja, ternyata ada sisi lainnya yaitu bikin khawatir, susah, bahkan kadang-kadang bikin stroke. Harta dunia tuh bikin stroke. Iya. Itu dikabari, "Pak, kenapa, ada apa? Pesawat jet pribadi Bapak itu ya jatuh." Dan waduh, stop lagi, susah nih. Sakit langsung dadanya. Pesawat jetnya jatuh. Apalagi Pak, pesawat jet Bapak ini 10 jatuh hari ini, jatuh semua 10 itu. Aduh, susah ini gitu. Pak, perusahaan Bapak di sana di demo. Pak, perusahaan Bapak di sana itu ya kebakaran, terbakar Pak ini. Gudang Bapak di dekat bandara ini terbakar Pak ini. Waduh. Susah. Padahal hartanya orang masih banyak itu. Satu gudang terbakar tuh loh, susah dia. Pesawatnya banyak itu, satu pesawat jatuh itu loh, susah. Mau bayar asuransi yang jatuh itu, ini kan orang-orang yang ikut jatuh mati itu mau dibayar, susah. Nah ini itu harta dunia. Jadi satu sisi yang happy, senang, ya kan gitu. Tapi sisi lainnya seperti itu. Apalagi efek lain negatifnya itu punya harta banyak itu adalah orang diberi harta banyak itu bukan jadi orang baik. Satu sifat yang buruk dimiliki oleh orang harta banyak adalah pelit. Pelit. Jadi diberi harta banyak jadi pelit ya. Padahal dulu sebelum kaya dia tidak pelit, kan gitu. Punya roti satu dibagi. Setiap mau makan tuh loh. Dia tidak toleh kiri kanan dia mau makan itu. Kalau orang mau makan ya toleh kiri kanan dulu, itu pelit itu. Jadi dia mau makan itu tidak peduli kiri kanan apa, langsung buka tasnya. Langsung berbagi. Ada juga yang pelit, dia tidak toleh juga, tapi langsung buka tas, langsung makan sendiri, tidak peduli kiri kanannya itu melihat gini. Kiri kanan itu ada bawa anaknya ngeliat gitu, ngeliat kita makan tuh, dia kiri kanan kita ngeliat gini, tidak peduli dia. Pelit juga. Ada yang tolak tadi pelit juga, artinya ada orang nanti tidak mau makan dia, masih ada orang tidak jadi buka bungkusan kan gitu. Setelah tidak ada orang baru buka bungkusan. Ini ada positifnya dikit, itu menjaga perasaan gitu. Mungkin yang dibawanya itu ya bontotnya sedikit kan gitu, daripada dibuka terus tidak ngasih orang ya kan, tidak enak. Dikasihkan orang saya tidak cukup kan gitu. Karena jatahnya pas-pasan. Jadi tidak bisa kita nilai jelek buruknya itu ya, tergantung bagaimana situasi dan kondisinya dia waktu itu kan gitu. Jadi pertama pelit ya, sifat buruk yang dimiliki oleh orang kaya setelah dia kaya. Sebelum kaya mungkin tidak aja, tadi roti satu aja dia mau berbagi. Saya roti cuma satu, kalau saya roti 1000 nah wajar saya beli satu. Ini roti satu ya, ini satu-satunya roti yang dia miliki dia bagi kan gitu. Untuk dia makan ini dia bagi, berarti belum pelit itu, tidak pelit. Begitu dia punya perusahaan roti, tidak mau dia berbagi. Ini roti baru dijual, roti lama didaur ulang gitu. Ini
roti lusa ini gitu ya, dijual harga beda. Oh Pak, tak ada yang dibagi-bagi. Wah, ada yang bagus ya dijual normal dan gitu. Yang jelek dikit afkir ini ya dijual harga beda, semua dijual, mau dijadikan duit semua. Masya Allah, pelit semua ini. Nah, ini pelit semua itu. Tidak ada yang dibagi. Pak, ini yang rusak nih kita bagi-bagi ya Pak, karyawan biar semua makan roti. Wah, rugi nanti. Nah, ini bisa diolah lagi nih, atau dijual harganya turunkan sedikit aja, masih untung. Gitu. Tidak galak rugi nih. Jadi itu pelitnya itu. Dulu waktu punya roti satu dia mau berbagi, begitu punya pabrik roti malah nggak mau berbagi, semua dijual. Roti sudah lama ya dibikin roti kering, kan gitu. Harganya beda roti kering. Roti yang sudah lama kering terus lapuk masih dijual ke pedagang ikan untuk ngasih makan ikan. Itulah kalau sudah jadi pengusaha gitu. Ini kita dibuat ini didorong untuk ke arah alasannya ya efisiensi menekan biaya, alasannya untuk menambah keuntungan, akhirnya ya pelit itu, jalan keluarnya pelit itu. Nah, maka orang yang bisa terhindar dari pelit ini artinya penghasilannya disodakoi, dizakati, ada fungsi sosial, membantu tetangga kiri kanan, membantu orang yang membutuhkan dan sebagainya, menambah karyawan. Nggak perlu nambah karyawan, yang ada saja kan gitu. Jadi padahal nambah karyawan itu ya akhirnya memang nambah gaji dan sebagainya, berbiaya. Tapi ya ini bagi orang yang mau berbagi tadi tidak apa-apa lah ini. Semakin banyak orang yang bekerja ini, walaupun gaji banyak kita keluarkan, mudah-mudahan nanti ya ada saja keuntungan yang bisa didapat kan gitu. Itu yang tidak pelit. Ada yang tidak ini. Maka orang yang bisa terhindar dari pelit itu maka dia akan jadi orang yang beruntung. Karena apa? Dua hal yang kata Nabi dalam kitabul akhlak itu, kitabul adab yang tidak mungkin ada dalam orang iman. Artinya kalau ada orang iman kok punya dua sifat ini, tidak cocok, itu bukan orang iman itu. Apa itu? Pelit. Kedua apa? Penakut. Jadi maka kita jadi orang jangan pelit dan jadi orang jangan penakut. Tidak usah terlalu takut. Nanti gimana kalau ngasih belanja tidak cukup terus istri kita minggat, biarlah minggat. Gitu. Tidak usah takut ini. Nanti kalau kita banyak ibadah, nanti istri kita itu kawin lagi nyari orang. Biarlah kalau memang dia tidak setia, silakan cari orang lain. Kan gitu. Tidak usah banyak takut. Ini kalau kita ibadah nanti toko kita kalah bersaing dengan toko lain, biarlah, tidak usah takut kalah saing, sehingga dia buka 12 jam, kita buka 15 jam, dia buka 15 jam, kita buka 20 jam, dia buka 20 jam, kita buka 24 jam, akhirnya yang jaganya banyak, sipnya banyak, biayanya banyak, akhirnya sakit semua yang jaga, akhirnya ngobati orang sakit, kan gitu. Maka kita tidak usah terlalu takut, biarlah orang masih buka waktu sholat kita tutup, orang masih buka hari raya, kita hari raya tutup, berlebaran ya hari raya. Ada orang itu ya tokonya masih buka terus tapi siapkan meja kecil sini sama kue toples, ini jualan, jadi masih buka dia. Ini jualan Pak, ini ya, yang ini yang mau silaturahim hari raya di sini. Nah, sambil tamunya hari raya disuguh minuman, kue-kue, sambil diarahkannya Pak, ini ada baju baru ini Pak, model baru nih. Nah, sambil jualan dia kan gitu. Sambil jualan. Ini ada motor tipe baru nih Pak, ini listrik kan gitu. Tinggal ngecas Pak, ini jualan. Oh iya ya, ini gambarnya ini. Oh, berapa harganya ini? Jadi sambil lebaran kan gitu. Tapi ya sambil dia jualan. Pinter mungkin ya. Mungkin pinter ya. Jadi kita ya tidak terlalu takut bangkrut, takut apa akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang negatif ini kan, atau merugikan karyawan, atau merugikan orang lain, atau merugikan konsumen kita kurangi aja timbangannya, atau kita kurangi ini aja, atau bahannya kita campur aja, atau kita, nah itu namanya
karena takut bersaing, takut ini apa kalah takut, dan akhirnya kita mengurangi kualitas. Tapi harapannya orang tidak tahu, harga tetap, kualitas kita kurangi, orang tidak tahu. Itu harapannya. 3 ya, mengurangi kualitas, harapannya pertama. Harapan yang kedua, orang tidak tahu. Itu pentingnya, itu orang tidak tahu, ini yang lebih penting. Ini ketiganya ini apa, harga tetap. Jadi keuntungannya nambah, jadi keuntungannya dinambah. Ini kalau kualitas tetap, ini keuntungannya mungkin tipis ini, tapi dengan kualitas dikurangi ini, maka keuntungannya jadi lebih besar. Nah itu namanya karena takut bangkrutnya, atau takut berkurang hasil, atau karena takut bersaingnya tidak bisa lebih murah dari yang lain dengan cara-cara negatif seperti itu namanya takut yang tidak dibenarkan. Maka bukan orang iman seperti itu. Tidak usah takut, jualan saja. Nanti Allah yang akan mengatur rezeki kita. Ini bagaimana rezeki kita, tidak usah terlalu ini. Begitu orang itu lewat saja depan kita, malah ke sebelahnya, nah usah disuzoni, sebelah ini jangan-jangan pakai ini nih, pakai penglaris ini. Ini gimana, diisukan, dikata-katain. Selanjutnya gimana, dia juga pakai penglaris atau pakai ini apa, dukun-dukunan. Loh, ini akibatnya tadi. Sama seperti terjun ke dunia politik juga begitu. Awalnya baik sama orang, lama-lama baiknya itu ya semua kebaikan itu ada maksud, ada niat, tidak ada yang ikhlas karena Allah, tidak ada. Ini semua ada, ini ada pesan sponsornya, jangan lupa coblos nomor. Ini gitu. Ini bisa namanya, ada bisa nomornya, atau bisa fotonya. Ini jangan lupa Pak ya. Nah ini pecinya. Ini Pak, ini kalendernya ini. Jangan lupa ya coblos ini. Jangan lupa ini. Pak, ini saya mau bantu masjid sini Pak. Ini saya belikan ambalnya ini. Jangan lupa ini tanggal sekian nanti coblos saya. Gambarnya boleh, ininya boleh, ini boleh. Seandainya tadi tidak terjadi, terus kurang, tidak terpilih, ini tarik lagi tuh. Mana ambal, dibalikkan. Ini gitu. Ya, ambal masih bisa dibalikkan, soalnya tidak dimakan. Paling udah dipakai ya, kotor gitu aja. Nah, ini ngasih ini apa? Super mie, yang ngasih beras, ngasih apa itu mau dibalikkan gimana Pak? Udah dimakan gini. Pokoknya tidak ikhlas saya. Ini kamu dikasih beras diterima, ini. Tapi saya tidak kamu coblos lagi. Nah, ini. Jadi tadi sebelum terjun ke dunia politik ya orang yang ikhlas, orang yang baik, ibadah ya karena Allah, menolong orang ya karena Allah, berbagi, memberi orang ya karena Allah. Begitu terjun ke dunia politik itu, ini. Akhirnya seperti itu. Ini. Apa semua orang? Ya, insya Allah tidak semua orang. Maka berisiko atau ada konsekuensinya. Sebenarnya semua hal, semua profesi, semua pekerjaan ada risiko, ada konsekuensi. Tinggal kita, tidak berarti konsekuensi risiko itu harus atau mesti seperti itu ya, tergantung kita. Ini maka kita kalau dengan punya ilmu, dengan kita menjaga diri, ini sehingga walaupun semua orang seperti itu ya kita akan terjaga karena kita ini yang kita takuti adalah balasan nanti di sisi Allah. Jadi sisi Allah nanti ada sebaik-baiknya tempat kembali. Ini istri di dunia mungkin kita senang punya istri di dunia, di akhirat tidak terbayangkan kalau kita diberi oleh Allah bidadari, cantiknya tidak ketulungan. Jadi kalau kita minta tolong di akhirat itu ya tolong lah ini. Kenapa tolong? Cantik bener ini bidadari ini, saya minta tolong lah ini. Tak tolong apa kan gitu. Maksudnya itu peribahasanya, masa saking cantik itu tidak ketulungan. Jadi ketolong-tolong lah ini. Saking punya istri bidadari cantiknya itu. Senang, bahagia, happy. Punya istri cantik saja di surga nanti sudah luar biasa. Ini kemana bapak ini? Biasa setiap hari nongkrong kumpul kita nih 3 sekawan kan gitu, 4 sekawan, ada yang 5 sekawan, siap sore kumpul di mana atau siap malam kumpul di mana. Ini kawan kita si Anu ini kemana tidak kumpul-kumpul? Rupanya dia kumpul dengan bidadari terus ya gitu. Ini riset. Jadi jangan heran nanti kalau nanti di surga nanti hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, bahkan ke tahun pertama ada ya orang yang tidak keluar rumah. Kemana sih ini? Iya, ditelepon tidak ngangkat ini, di WA-nya tidak aktif lah ini. Rupanya dia lagi briefing lah ya sama bidadari. Banyak soalnya istrinya, bidadarinya banyak. Masya Allah. Jadi kalau sudah briefing sama bidadari itu lupa semua, kawannya lupa, lainin gitu. Sama teman sekolahnya lupa nih. Kawan pengajiannya lupa, sama mubaleknya gurunya dia lupa. Saya masalahnya mereka lagi briefing
sama bidadari kan gitu. Masya Allah, itu happy-nya di sana. Ini happy di sana gitu. Sekarang ini kadang-kadang kita punya istri itu ya mikirnya itu ya kapan lah ini bisa pergi lah ini gitu. Karena apa, deket istri itu cerewet misalnya gitu. Istrinya ya orang deket itu ada aja yang diomeli, ada aja yang di ini apa di komplain dan sebagainya, pusing lah ini gitu. Nah di surga nanti Masya Allah ada yang tahan bertahun-tahun tidak keluar rumah gitu. Karena sibuk briefing dengan beda. Briefing itu ya rapatnya ini, rapat terbatas kan gitu. Nah, ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut, tidak boleh lihat aja, tidak boleh ini. Itu rapat penting, lebih penting daripada rapat ini partai atau rapat ini apa, rapat kenegaraan ini lebih penting. Jadi itu Masya Allah, jadi bahagianya, happy-nya, kesenangan insya Allah nanti dari bidadari itu dari istri saja sudah luar biasa. Harta juga begitu, wah tidak bisa dijelaskan. Ini bisa sih dijelaskan, maksudnya itu saking luar biasanya. Di dunia kita diberi ada rumah ya, diberi rezeki, diberi bikin rumah usaha atau beli rumah dan sebagainya. Seberapa sih rumah kita dibandingkan rumah di surga? Rumah di surga itu kemahnya itu saja 60 mil. 60 mil. Berapa jauh 60 mil? Ini Masya Allah, 60 mil, 90 kilo dan lebih. Alangkah jauhnya, panjangnya rumahnya itu. Tinggi 30 mil, alangkah luas rumah itu. Itu kemahnya padahal. Dibuat ada yang dari berlian, emas dan sebagainya. Alangkah mewah dan looknya. Bukan sabun look, bukan. Kalau dulu sabun look itu mewah. Sekarang tidak mewah lagi look. Kalau dulu ini apa, kelas itu kalau ini apa, kelas VIP ya, ada lagi di atasnya lagi premium. Sekarang premium aja tidak ada lagi. Ini pertalit paling rendah, pertalit kan gitu. Paling rendah pertalit kan. Pertama yang hebat. Di surga itu kelasnya itu nanti ya bukan lagi kelas pertama turbo, nggak ada apa-apanya itu. Kelas bensin itu namanya, tidak ada apa-apanya. Luar biasa nanti, hartanya luar biasa, kesenangannya luar biasa. Ini apa, ini pelayannya banyak, luar biasa. Maka kalau kita hidup sekali ini cuman modal diberi kesenangan Allah dengan kesenangan dunia itu, terus kita hanya memperturutkan mencari kesenangan dunia saja, lupa atau tidak tahu kita bahwa di sisi Allah sudah disiapkan kesenangan yang lebih besar, lebih hebat, lebih luar biasa, sehingga kita tidak berorientasi mencari kesenangan akhirat, itu mencari surga, jadi orang rugi benar-benar. Alamat jadi orang rugi. Ya, jadi karena di sisi Allah disediakan yang sebaik-baiknya tempat kembali tadi. Ini hartanya luar biasa, ini kendaraannya dan sebagainya. Jadi lengkapnya yang bercerita tentang bagaimana kesenangan di sisi Allah itu, cerita tentang surga itu ada hadisnya nanti. Lagi bab hadisnya sifati jannati wan nar. Sifat atau keadaannya surga dan neraka. Kul, katakan Muhammad, a'unabbiukum, adakah menceritakan aku pada kalian? Maksudnya mau enggak kalian saya ceritakan bi khairin, dengan yang lebih baik, lebih bagus min zalikum, daripada demikian itu kesenangan dunia tadi. Ini istri, anak laki-laki, ya kan, harta yang bertumpuk-tumpuk, ini baik emas maupun perak, ya kan, kendaraan hias-hiasi, ini ternak dan tanaman atau kebun dan sebagainya. Yaitu ternyata, tapi tidak semua orang, bukan bagi orang yang mau saja, yaitu lillazina taqaw, terbatas bagi orang-orang yang bertakwa mereka. Takwa ini artinya takut pada Allah waktu di dunia. Sebab nanti di sisi Allah, orang begitu meninggal di alam barzah saja semua sudah takut pada Allah. Tidak ada satupun orang yang tidak takut pada Allah kalau sudah di alam barzah, apalagi di hari kiamat, apalagi di akhirat sudah berhadapan dengan neraka, semua sudah takut semua. Tapi takut yang seperti itu tidak ada guna lagi. Ini takut yang seperti itu ini tidak ada balasannya kecuali ganjarannya adalah neraka. Takut yang ada nilai, yang takut yang mulia dianggap di sisi Allah, yang akan ada ganjaran surga di sisi Allah nanti, surga yang tinggi di sisi Allah nanti, ada takut ketika dia di dunia. Bukan seperti tadi takut apa tadi, enggak, takutnya pada Allah. Takutnya pada Allah. Orang yang takut pada Allah sehingga dia mau beribadah pada Allah, sehingga dia mau melaksanakan perintah Allah, sehingga dia menjaga peraturan Allah dan sebagainya. Nah, orang yang seperti inilah yang yaitu disebut takwa tadi.
Nah, khusus untuk orang yang takwa, inda rabbihim, di sisi rabbihim Tuhan mereka, jannatun, surga, tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga, apa yang mengalir, anhar, beberapa sungai. Dalam surat Muhammad dijelaskan sungai madu, sungai arak, sungai susu, sungai air tawar. Semuanya itu nikmat, semuanya nikmat, termasuk arak ini ya. Memabukkannya dihilangkan, tapi mungkin bikin gairah, semangat, segar, vitalitas lainnya gitu. Minum arak di surga itu, minum segelas itu ya langsung dua-duanya gitu. Gitu. Kakinya pun berdiri kan gitu. Lainnya. Saking minuman di surga itu yang bikin selain nikmat diminum, juga efeknya ya tidak ada efek samping, tapi efeknya ke depan kan gitu. Apalagi minum susunya. Nah, saya nanti insyaallah ya rencananya dia mau saya campur deh. Susu lainnya, tuang susu, kemudian lainnya si arak, kasih madu, ini air putihnya diminum dulu sedikit. Baru yang ini dikocok ini, air putihnya tadi diminum dulu biar melancarkan sini. Obat apa itu mas? Bukan obat apa-apa. Ini sensasinya nanti kalau dia campur antara susu, ini arak dan air madu. Boleh juga campur air putih tadi, ya tidak terlalu manis ini, nanti ngecing manis ini. Surga tidak ada penyakit nggak ada, diminum kira-kira apa rasanya nggak tahu. Pasti enak ini gitu. Pasti enak. Jadi surga nanti ini Allah menjanjikan surga bagi orang yang bertakwa di dunia ini. Nah, jadi kalau orang misalnya bingung takwa itu apa, gimana kok bisa dapat surga jadi orang takwa? Takwa itu gimana? Ya tadi, takwa itu bahasa Arab, bahasa kita itu istilahnya takut pada Allah. Ini kok bisa cuma takut pada Allah? Iya, orang takut yang sebenar-benarnya takut itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang iman, takutlah pada Allah yang sebenar-benar takut padanya. Kalian jangan sampai mati kecuali mati sudah dalam keadaan Islam, sudah menyerah, sudah nurut, tidak ngeyel, tidak bantahan, ini kan. Tidak ini moh-mohan, dikit-dikit moh, nolak, nggak mau, ini benar-benar menyerah, nurut pada Allah lain. Jadi orang yang takwa itu prakteknya Islam, menyerahkan diri pada Allah. Perintah sholat kerjakan, perintah puasa kerjakan, perintah suruh ibadah yang benar kerjakan dengan benar, ibadah yang benar. Itu takwa. Berapa lama di surga? Jadi kadang-kadang orang dapat misalnya fasilitas seperti sales ya, menjualkan produk itu sampai jumlah limit tertentu, itu dapat ini hadiah jalan-jalan ke luar negeri. Berapa lama? 10 tahun. Apa dia? Mana ada orang jual ini kok penghargaannya jalan-jalan 10 tahun ini. Kecuali memang perusahaannya travel kan gitu. Memang jalan-jalan terus kerjaannya. Ini jualkan semen atau jualkan keramik atau jualkan apa itu ya. Jalan-jalan ke Singapura seminggu, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ya cuma berapa hari. Nah kita ibadah ini ya seumur hidup yang hanya 60, 70 tahun, 80 belum tentu ya. Ibadah hanya singkat, hanya sebentar ini. Dimasukkan oleh dalam surga itu khalidina fiha, selama-lamanya, kekal abadi dalam surga. Selama-lamanya, dalam surga selama-lamanya, masya Allah. Jadi bukannya masuk surga 2 hari. Kamu karena dulu hidup sekali ini jadi orang iman, jadi orang Islam, kamu bertakwa, takut pada Allah, maka penghargaan dari Allah, kamu dimasukkan hadiah liburan di surga selama 2 hari 2 malam atau 2 hari semalam. Jadi sehari siang, malamnya terus siangnya, terus baliklah kau kemana. Seandainya sehari aja di akhirat sana, apalagi sehari di akhirat itu 1000 tahun. Al-yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhan Muhammad seperti 1000 tahun yang kalian hitung-hitung. Anggap bukan sehari akhirat yang 1000 tahun itu, sehari seperti hari dunia ini, artinya 24 jam sehari semalam itu. Dapat penghargaan kita ibadah ini selama 2 hari 2 malam, 24 jam kali 2 ini. Tapi di surga itu aja sudah untung luar biasa. Apalagi diberi kesempatan masuk surga ini bukan 2 hari 2 malam ini. Khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Nah ini menikmati apa yang ada di surga itu selama-lamanya. Nah ini luar biasa ini. Alangkah untungnya.
Kemudian wa azwajun, dan beberapa istri, bidadari maksudnya. Nah, ini dalam hadis dijelaskan ahli surga itu paling rendahnya ahli surga itu ada 100 tingkat. Fi jannatu mi'atu derajat. Dalam surga ada 100 tingkat. Nah, ini. Surga yang paling rendah itu 72 bidadari. Sedikit, cuma 72. Nah, ini. Kalau kamar satu bidadari, satu kamar itu 72 kamar. Buka sini ada bidadarinya, kamar sebelahnya ada bidadarinya, kamar sebelahnya ada bidadarinya. 72. Nah, ini. Bayangkan 72 itu ya banyak, lebih dari 70 ya gitu. Apalagi surga yang paling tinggi 12.500 bidadari istrinya ini. Masya Allah. Mutahharatun, yang disucikan. Istri yang disucikan ini dalam hadis jelaskan dia tidak berak, tidak kencing, kentut buangan itu tidak. Yang ada itu dia ateb, ada itu. Jadi kalau dia makan, minum, tidak ada bikin dia berak atau kencing. Jadi cari mana bidadari yang bidadari kesayangan saya nomor 1, kesayangan semua. Ada yang sayang nomor 1, ada yang sayang nomor 2. Lagi missing dia pak, ini pak lagi missing bidadari, lagi missing. Iya. Berapa kali sehari missing? 10 kali pak dia missing. Kenapa? Makannya banyak. Tidak ada bidadari missing, tidak ada. Bidadari berak tidak ada. Dia tidak berak, tidak kencing. Head itu sebulan sekali tidak ada. Wah, minta maaf saya tidak bisa main catur dia. Ini nemeni bapak, karena apa? Saya lagi head ini. Suaminya di surga itu mau ngajak dia main catur. Tak bisa, saya lagi head. Sudah, yang lain yang tidak head siapa lagi? Tidak ada. Bidadari tidak head-headan lagi. Tidak head-headan lagi. Suci terus lagi. Nipas juga tidak ada. Kipas mungkin ada. Kipas cantik. Istilah sehari ini dia kipas cantik. Bukan kipas karena kepanasan. Surga nyaman, tidak ada kipas. Namanya kipas cantik itu loh. Suaminya ngeliat dia kipas cantik itu jadi tambah seneng ini, jadi gemes lagi. Udah cantik, kipasan kan gitu. Wah, namanya orang cantik itu semua bagus. Ngomelnya aja. Kalau dia cantik itu loh. Ini seneng ini suaminya ngeliatnya dia ngomel itu. Karena cantik. Jangan pula ndak cantik kan gitu. Jangankan ngomelnya kan gitu. Dia sudah merayu itu aja, ndak seneng kita ini. Karena ndak cantik kan gitu. Orang cantik itu ada ceritanya gitu. Ini seorang bapak-bapak ini kan, ini bawa mobil ini. Jika lampu merah, dia stop gitu. Ternyata dari belakang jelgar ada yang nabrak gitu. Wah, mau ngamuk dia ini, mau mengeluarkan pistolnya langsung dia ini, karena dia ini polisi apa tentara gitu lah. Mau mengeluarkan pistol udah dipegangnya. Mau tak marah ini. Ternyata begitu turun ke belakang itu, terus yang dia buka kaca itu loh. Ternyata buang ayu lah ini, perempuan cantik lah ini. Waduh, tidak jadi lah ini. Apalagi perempuan dibilang, aduh pak, minta maaf benar pak, saya tidak sengaja ini, gimana pak? Ini apa saya perlu dandan. Wah, nggak usah repot-repot, biar aja. Nanti saya nih. Tapi bapak nanti rugi. Nah, biar nanti saya ini gimana pak? Apa nanti pak ini apa? Kalau ini ada apa-apa nanti telepon saya. Nah, nggak apa-apa itu. Nomor telepon nggak apa-apa. Nanti tahu WA ini. Gimana pak? Apa bapak saya ajak makan dulu ini biar bapak tenang, biar bapak tidak ini. Iya pokoknya nggak apa-apa nih. Jadi tidak ada mau marah itu loh tadi. Mau ngamuk tadi, mau ditembaknya, pistol udah dipegang ini. Tidak jadi nih, karena ini orang ayu tadi, perempuan ayu tadi. Apalagi kita nanti di surga bidadari yang cantik ini tidak ketulungan tadi. Jadi nanti ahli surga nanti tolong ini. Ditanya oleh teman, ngapa kamu tak tolong ini? Ini ada maling apa? Enggak lah ini. Istri saya bidadari kok cantiknya tidak ketulungan. Ya, alasannya karena cantiknya istrinya ini tidak ketulungan, sehingga dia teriak-teriak tolong ini. Waridwanun, dan beberapa keriduan minallah dari Allah. Jadi ceritanya di surga itu ahli surga menikmati kenikmatan apapun yang ada di surga, tidak ada yang komplain. Kalau dunia kan ini banyak yang komplain, ini saya tidak suka ini, ada yang saya tidak suka ini, ada yang tidak suka itu, ada yang tidak suka ini, tidak suka itu. Di sana nanti apa yang disediakan oleh Allah semua suka semua. Apalagi disiapkan suka kan gitu. Disiapkan orang misalnya orang Palembang, apalagi orang Palembang kok disiapkan pempek.
tahu nian ini, tahu bener ini Allah ini ya. Saya ini orang Palembang, ini ternyata surga itu sarapan disiapkan pempek kapal selam. Ternyata habis pempek kapal selam ini apa selesai? Tidak Pak, ini baru pembuka. Nanti akan ada pempek lenggang. Gitu. Jadi begitu selesai itu langsung disuguhkan lagi pempek lenggang. Waduh, lanjut pempek lenggang. Setelah pempek lenggang selesai, makanya datang lagi model. Kalau dia itu tidak kuat lagi itu perutnya itu. Enak sih enak, tapi perutnya kalau udah kenyang itu ya, perut tidak bisa dibohongi. Tidak bisa, susah bohongi perut itu. Misalnya sakit perut ini ya, sudahlah tahan aja atau nanti aja sakitnya. Ini mumpung ada makanan enak ini. Mana bisa? Kalau udah kenyang itu dimasuk kan tidak bisa. Susah bohongi perut itu. Kalau dia sudah kenyang tidak bisa. Tapi di sana di surga nanti disiapkan apa, dimakan tambah enak, dimakan tambah enak. Bukan kerakusan, kelaparan gitu, geragas ya enggak, bukan kelaparan, tapi dimakan enak, diminum enak, dimakan enak. Model datangkan babat habis, datang tekwan babat habis, datang Michelor 26 babat habis. Di simpang simpang Sadijah itu ya, ada tulisan menjual pempek lenggang terlemak nomor 2 di Palembang. Nanti di sana itu nomor 1 semuanya, jadi nomor 2 ditulisnya. Padahal orang kalau jualan tuh ya enaknya nomor 1 semua ya kan gitu. Padahal belum pernah dilombakan mana nomor 1 nomor 2. Di sana tuh pempeknya premium semua. Premium pertama paling enaknya. Ya Allah, ini di dunia dulu pempek Palembang tuh aslinya tuh ya tidak cak ini lah ini kan. Itu aja udah enak luar biasa. Ternyata pempek di surga itu ya beda dengan pempek aslinya di dunia, tapi enaknya masya Allah. Baunya aja loh, masya Allah. Udah pempek belah gini. Waduh, baunya aja. Pempek adaan lillahi ta'ala. Digigit tuh krenyus. Waduh, itu pempek crispy. Masya Allah. Jadi dirombak oleh Allah. Ini apa? Ini menunya menu apa? Resepnya itu. Perasaan kita dulu pempek paling lemak di Palembang inilah. Hati pempek paling lemak. Pernah makan di Bandung, pernah makan pempek di apalagi pempek di Papua ini. Pempek di mana itu? Enggak enak. Pempek di Amerika, enggak enak. Pempek di Inggris, pempek orang Inggris lain. Orang Inggris jualan pempek ini enggak enak. Pempek Palembang inilah asli enak. Menurut kita dulu pempek Palembang ini yang paling enak. Ternyata begitu di surga disuguh pempek itu, tidak sebut lagi pempek Palembang itu kan, pempek pokoknya kapan dimakan masya Allah meletus lah ini. Kayak ini bom molotov ini kan, masya Allah. Ini luar biasa kenikmatan yang disiapkan oleh Allah. Belum serkayo burgonya lah ini, belum ini macam-macam makanan yang ada sudah Allah siapkan di surga. Maka kita ya orang iman harus bercita-cita. Cita-cita masuk surga keselamatan mereka itu adalah cita-cita yang paling besar, cita-cita yang paling pol. Maka dalam hadis Nabi mengatakan akbaru hamun, lebih besar-besarnya keinginan cita-cita yaitu al-mu'min, orang iman. Jadi orang iman ini cita-cita yang paling besar dibandingkan siapapun selain orang iman. Ada orang iman itu paling cita-citanya ingin merubah dunia. Dibikin apa? Dicat dunia ini, dirubah warna ini. Ingin merubah dunia, pengen berubah jadi apa kau? Jadi ini Superman, atau berubah jadi ini tidak ada apa-apanya. Pengen ini menciptakan alat lah ini, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka orang iman itu cita-cita yang paling besar yaitu allazina yahumu bi amri dunyahu wal akhirah. Orang yang punya cita-cita dunianya dan akhiratnya. Artinya dia pengen bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Nah ini orang iman. Sedangkan orang tidak iman ini cita-citanya cuma bahagia dunia saja. Dia ngira bahagia itu karena banyak harta, dicarilah harta itu. Dikira itu dunia ini bahagia itu kalau punya uang, dicarilah uang itu. Dikira dunia ini kaya bahagia itu kalau punya banyak kaplingan, ya dicarilah, diusahakanlah punya kaplingan itu. Kira bahagia itu punya istri, dicarilah istri itu.
Kira bahagia itu kalau punya anak ya dibikinlah anak itu, dibikin apa dicari, ya terserah lah, dibikin boleh, cari boleh. Nyari di mana anak ini? Di bawah jembatan tuh banyak yang anak-anak yang udah ngemis-ngemis itu. Ini dikiranya seperti itu. Ini cuma dunia saja, bakal rusak, bakal hilang, bakal ditinggalkan. Nah, orang iman tidak, dia cita-cita dunianya, bercita-cita bahagia dunia, kemudian dia juga bercita-cita bahagia di akhirat, yaitu masuk surga. Nah, maka orang kalau dicari bahagia, dia akan dapat bahagia. Banyak orang cuman bercita-cita punya mobil, ternyata setelah punya mobil dia tidak bahagia, dandannya, macetnya selama ini lancar kemana-mana karena pakai motor, ini nyalip sana, nyalip sini, nyalip sana, nyalip sini. Dan ternyata setelah punya mobil ini tidak bisa salip jalan sempit gini, habis dia dibeli orang pen ini, masalah. Setiap hari nak berantem ini kan, ngapok berantem terus ini. Jadi orang punya mobil itu harus lebih sabar, kenyataan gitu, lebih sabar daripada yang punya kendaraan motor gitu. Ya bayar pajaknya lebih mahal kan gitu ya. Yang punya motor tato nyalip, kamu bayar pajak tak seberapa aja nyalip kan gitu. Jalan kalau persimpangan kalau apa motor mau duluan lah ini, mobil ngalah kan gitu, mobil ngalah terus lah ini. Belum lagi banjir, belum lagi apa ini, mobilnya rusak, dandan apa nih, pusing ini. Nah ini kebahagiaan ini. Maka yang dicari itu ya jangan kendaraan, bukan rumah, bukan apa, tapi carilah kebahagiaan. Orang kalau nyari kebahagiaan lah akan dia dapat. Maka carilah kebahagiaan itu, bukan cari harta, bukan cari apa-apa, tapi carilah kebahagiaan. Sehingga insya Allah kebahagiaan yang akan kita dapat. Jadi orang iman tadi cita-citanya paling pol yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sayyidina Ali mengatakan ini apa? Man arada dunia fa'alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, maksudnya menghendaki dunia itu bahagia. Malah yang dimaksud siapa yang menghendaki dunia, bahasanya kan cuma menghendaki dunia. Siapa pengen melarat di dunia? Enggak ada orang pengen melarat, pengen bahagia, pokoknya bahagia itu kok. Bahagia itu apa, punya apa-apa atau apa, pokoknya bahagia gitu. Maka dia harus punya ilmunya. Ini, punya ilmu. Punya ilmu itu ya bisa punya ilmu banyak, punya ilmu sedikit. Di dunia ini punya ilmu sedikit saja bisa bahagia. Tidak seperti zaman dulu, harus punya ilmu banyak, zaman dulu baru bahagia. Ilmu banyak gimana? Mau makan nasi harus punya ilmu nanam padi. Mau makan buah harus punya ilmu nanam buah, melihara merawatnya. Ingin makan daging harus punya ilmu melawat beternak dan sebagainya, menjaga merawatnya. Harus punya ilmu semua. Sekarang enggak, punya ilmu sedikit saja itu ya, dari ilmu sedikit itu sudah menghasilkan uang, yang lain tinggal beli. Pengen makan apa beli, pengen makan apa beli. Dapur enggak ngerti cara masaknya, kue ini bagaimana, makan ini kayak mana, masakan ini bagaimana, bahannya apa, pokoknya kalau enak beli lah ini. Tidak perlu tahu lah ini. Yang penting kita punya daya beli, kemampuan untuk membeli, kita bisa bikin bahagia ini gitu. Maka kita yang penting punya ilmu di dunia ini, ilmu untuk mencari dunia. Begitu juga man aradal akhirat, siapa yang pengen bahagia di akhirat, pengen di akhirat, maksudnya siapa pengen masuk neraka? Nggak ada orang pengen di akhirat. Setelah dia sampai di akhirat sana, orang kalau ditanya tidak ada yang milih neraka, semua pengen masuk surga. Tapi tidak ada orang itu masuk surga karena pilihannya, tidak ada yang masuk neraka karena pilihannya, tapi karena penghargaan dari Allah. Orang ini masuk surga karena dimasukkan oleh Allah, karena dianggap pantas di dunianya, itu adalah penghargaan yang cocok untuk dia adalah surga. Begitu juga orang dimasukkan neraka karena penghargaan yang pantas untuk dia ini adalah neraka. Maka walaupun dia menolak, dipaksa mau masuk neraka, ya nolak, tidak mau, dipaksa oleh Allah nanti. Allah Maha memaksa. Al-Qahhar Al-Jabbar, Allah Maha memaksa. Begitu juga orang rasanya masuk di surga, kamu dulu iman, amal soleh, ini akhlakul karimah, lain gitu, kamu beramalnya benar, lah ini kamu baik, jadi orang baik, maka kamu harus masuk surga. Tak mau saya teman-teman saya masuk neraka semua, keluarga saya masuk neraka semua, saya mau masuk neraka saja. Tidak boleh, kamu harus masuk surga. Dipaksa oleh Allah, tapi nyatanya tidak ada orang masuk surga dipaksa, tidak ada. Dan tidak ada yang tidak ada jatah aja pengen masuk surga, apalagi yang dia dijatah masuk surga. Wah, ini karena beda dengan di dunia ini. Orang bisa saja sesuatu yang besar, saya tidak senang. Ini mulus, saya tidak senang. Ini lembut ini loh, saya tidak senang yang lembut. Orang ada saja penolakannya, tidak senang yang lembut, tidak senang kasar, tidak senang yang besar, tidak senang yang halus, tidak senang ini enak, ini manis, saya tidak senang yang manis. Ini gurih loh, saya tidak senang gurih.
Ada saja yang lain. Tapi apapun yang Allah siapkan di surga, semua pasti senang. Karena pilihannya ada surga neraka. Di surga tempat kebahagiaan sebenar-benarnya kebahagiaan, kekal abadi selama-lamanya. Begitu juga di neraka inilah tempat penderitaan yang sebenarnya penderitaan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka apa yang disiapkan Allah di surga nanti, ini harusnya itulah yang menjadi cita-cita kita hidup sekali ini, supaya menjadi orang iman, beribadah yang benar, ini bersungguh ibadah pada Allah, ini apa, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, surga dengan segala kesenangannya itu, termasuk ridha Allah. Jadi dia menikmati surga tadi. Jadi kembali cerita ridha Allah, ahli surga menikmati kesenangan yang ada di surga itu ya senang, tapi ada kekhawatiran, takut salah, takut kamu ini sarapan terus, orang sarapan sekali, kamu sarapan 30 kali nih, akhirnya Allah murka pada dimasukkan neraka. Ini takut. Jadi sarapan, kalau masih ada orang yang sarapan, masih tidak ada yang sarapan lagi, berhenti, takut salah. Tidur juga gitu, tidur lama gitu, saya mau bangun, kenapa? Nanti kelamaan tidur nanti disalahkan oleh Allah. Ini rapat nanti briefing sama bidadari itu ya gitu, saya ini kok 3 tahun briefing ini, nanti disalahkan oleh Allah enggak ini. Ternyata briefing di sana itu dia dijelaskan ya, orang iman itu briefing dengan bidadari itu ya seumur hidupnya di dunia. Kalau orang itu hidup dunianya diberi umur 60 tahun atau 63 tahun, maka dia sekali briefing dengan bidadari itu ya 63 tahun. Lama ya. Ya, mau dibilang sebentar ya lama, mau dibilang lama ya sebentar. Jadi terus dia itu merasa nanti jangan-jangan nanti saya disalahkan Allah. Jadi masih ada kekhawatiran. Makan, minumnya, istirahatnya. Tapi begitu oleh Allah diumumkan, saat sekarang ini saya akan ridho pada kalian, tidak ada lagi marah-marah, tidak ada lagi murka sama kalian, ini saya akan ridho pada, wah baru plong, orang iman terplong. Maka kita ibadah di dunia ini ya, ini apa, niatnya mencari pahala, mencari surga, mencari ridho Allah, ada lagi mencari wajahnya Allah, itu sama, itu namanya niat karena Allah. Semua itu akan didapat ahli surga apabila kita hidup sekalian menjadi orang iman, ibadahnya benar, ibadahnya sesuai dengan apa yang sudah Allah atur dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Wallah, dan adapun Allah, kenapa? Basirun, maha melihat bila ibad, dengan hamba-hamba. Allah maha melihat, artinya siapa yang iman, siapa yang betul-betul iman, siapa yang iman, yang pura-pura iman, siapa yang tidak iman, Allah tahu. Ini. Siapa yang beramal, siapa yang tidak beramal, siapa yang amal soleh, siapa yang amal salah, Allah juga, Allah maha melihat, Allah tahu. Nah, siapa yang takwa, siapa yang orang iman yang dijanjikan surga tadi, dijelaskan ayat berikutnya itu allazina yaquluna, yaitu orang yang berkata, mereka maksudnya berdoa. Jadi orang iman itu ya selalu berdoa, antara lain sifat, sikap atau pembawaan ini apa? Pembawaannya orang iman itu adalah dia senang, sering, suka berdoa. Antara lain doanya orang iman ya adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sungguhnya kami, amanna, telah beriman kami. Faghfir, maka ampunilah lana, bagi kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Wakina azabannar, wakina, dan jagalah kami azabannar, dari siksa neraka. Ini boleh diamalkan. Ini doa. Ini doa kapan saja. Ini kalau ini seperti ini nama doa umum. Doa umum ini kapan saja. Kapan saja. Habis baca Quran doa ini boleh, habis sholat boleh, lagi nganggur-nganggur doa ya boleh, lagi sibuk-sibuk kerja juga boleh. Nganggur itu maksudnya lagi tidak ada kerjaan. Doa ini boleh. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Apa ini maksud doa khusus? Doa khusus itu doa yang sudah ditentukan. Misalnya doa makan. Kapan kita baca doa makan? Saat mau makan. Tidak habis ini apa, habis baca Quran doa mau makan, Allahumma barik lana. Ini gimana ya doa habis sholat kok Allahumma barik, kamu mau makan lagi. Doa mau tidur juga gitu. Ini dibaca saat mau tidur. Doa mau masuk WC, jangan sampai habis baca Quran doa ini Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ini. Kamu mau masuk WC lagi. Itu namanya doa khusus. Doa khusus itu dibaca saat-saat khusus tertentu. Doa hujan, ini saat ada hujan kan gitu. Kemudian orang iman selain berdoa juga dijelaskan oleh Allah sikap sifatnya ya ini as-sabirin, orang yang sabar. Jadi kalau kita bicara surganya tadi kayaknya enak, tidak ada yang nolak, tidak ada yang protes, tidak ada yang bantah, tidak ada yang ini apa komplain. Tapi kita bicara kewajiban ini ibadah ini. Kalau doa tadi kayaknya masih ringan. Ini tapi mulai bicara selanjutnya itu orang iman sabar. Dia bicara sabar itu luar biasa berat. Maka orang yang bisa diberi sabar Allah seperti diberi kebaikan yang sangat banyak dengan dia diberi sabar. Kita ini kalau tidak sabar itu ya
Ini istilah Indonesia ini saja ada pepatahnya bahasa Jawa ini ya. Sabar subur, nek sabar subur, nek tidak sabar masuk kubur ini. Hidup ini kalau tidak sabar nih masuk kubur, mati nih, cepat mati nih. Jadi maka kita harus sabar. Nah, ini. Maka ini apa? Praktek sabar ini berat. Nah, ini. Kalau perlu tidak marah walaupun kita itu dibuat marah. Nah, ini, dibuat marah oleh siapa? Istri, anak atau siapa. Tapi kalau kita bisa tidak marah, bagus tidak marah. Ini namanya orang sabar. Termasuk orang sabar itu tidak protes atau tidak merajuk pada Allah. Ini dicoba oleh Allah, merajuk akhirnya tidak galak lagi ngaji, tidak galak lagi ibadah. Ini namanya tidak sabar. Sabar itu tetap ibadah, bukan merajuk tidak sabar berarti. Wasadiqin, dan orang yang sidik yang benar. Jadi semua itu harus sidik kita ini. Amalan benar, pemikiran kita benar, niatnya benar, semua harus benar. Bagaimana supaya hidup kita ini benar, ibadah kita benar, ilmu pemahaman kita harus benar, harus kita semua didasari Al-Quran, Al-Hadis. Semua kebenaran ini sumbernya dari Allah Rasul. Al-haqqu min rabbika, benar itu dari Tuhan Muhammad, fala takum minal mumtarin, kamu jangan jadi orang yang ragu-ragu. Maka kita dalam rangka memperbaiki, membenahi apapun keimanan, kefahaman, ini bab amalan, bab ini amal zikir, doa dan sebagainya, itu supaya kita mulai belajar Al-Quran, Hadis. Wal qanitin, dan orang yang tunduk. Ini harus tunduk pada Allah Rasul, peraturannya nih kita taati, kita tunduki. Wal munfikin, dan orang infak. Kita berlatih supaya bisa berbagi. Hidup sekali ini mau berbagi, mau sedekah, mau zakat dan sebagainya, infak. Wal mustaghfirin bil ashar, dan mereka minta ampun pada Allah bil ashar, pada waktu sahur. Nah, waktu mana orang enak-enaknya tidur. Dan ini orang iman itu adalah dia saking memerlukannya minta ampun karena merasa bersalah, banyak salah pada Allah, walaupun tidak salah apalagi merasa bersalah. Dan ini dia memperbanyak minta ampun pada Allah. Habis sholat istighfar, dalam keadaan longgar dia istighfar, keadaan apapun istighfar, apalagi ini memerlukan sepertiga malam yang akhir dia bangun sholat malam dan minta ampun kepada Allah. Itu antara lain ini yang Allah jelaskan kepada kita. Ini bahwa menjadi orang iman seperti itu, baru nanti akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kali ini sekiranya ada kurangan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian yang disebut. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.